Kalau dibicarakan tentang masalah nikmat atau rezeki, maka terbayang oleh kebanyakan orang harta benda, uang, tanah, rumah. Itulah pemahaman umum di masyarakat. Setiap bicara masalah nikmat atau rezeki, terbayang di pemikirannya berupa harta benda, materi yang bisa dilihat, yang bisa dipegang. Padahal menurut pendapat ulama kita bahwa nikmat itu ada beberapa macam. Maka kajian pada saat ini kita akan menguraikan sedikit tentang macam-macam tingkatan nikmat, agar kita paham bahwa nikmat itu ternyata tidak hanya harta saja, benda saja. Baik, yang pertama, nikmat yang paling rendah nilainya di mata Allah, namun ini dianggap nikmat yang paling tinggi, dianggap oleh kebanyakan orang nikmat yang paling besar, sehingga hidupnya dicurahkan untuk memburu, untuk mencari nikmat ini. Apa itu? Itulah nikmat harta benda. Harta benda dalam pandangan agama sebenarnya itu nikmat yang paling rendah. Rendah sekali. Karena begitu rendahnya nikmat harta benda, maka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang jauh dari Allah, merekalah orang yang paling banyak mendapatkan nikmat harta benda. Merekalah orang-orang yang paling banyak memiliki, menguasai dunia ini. Maka padahal ini merupakan nikmat yang paling rendah. Saking rendahnya, orang-orang yang menjadi musuh Allah, orang-orang yang menjadi musuh kekasih Allah, orang beriman, mereka oleh Allah diberi nikmat ini. Maka kita sebagai orang Islam jangan salah faham tentang masalah ini. Jangan sampai kita protes kepada Allah, ya Allah, mengapa aku sudah taat kepadamu, sudah menjaga ibadah kepadamu, namun kondisi ekonomiku masih seperti ini. Tidak ada sangkut pautnya antara ketaatan dengan nikmat harta benda. Bukan sebuah bentuk Allah cinta kepada orang yang kaya. Bukan merupakan sebuah tanda Allah enggak cinta, enggak sayang kepada orang taat hanya karena dia miskin. Kata ulama bahwa tanda Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang kepada seorang hamba, maka hamba itu oleh Allah ditolong dalam mentaati perintah Allah, dimudahkan dalam mentaati perintah-perintah agama, dimudahkan menjaga ibadah, dimudahkan untuk meninggalkan perkara dosa, walaupun kondisi ekonominya pas-pasan. Itu nikmat tingkatan yang paling pertama, yang paling rendah. Kemudian tingkatan nikmat yang nomor dua, di atas nikmat harta benda, yang nilainya lebih tinggi daripada nikmat harta benda, adalah nikmat kesehatan. Nikmat sehat ini merupakan nikmat yang tinggi nilainya. Semua orang hidup ingin sehat. Orang kaya ketika dia sakit opnam, mereka hanya butuh yang namanya sehat. Kesehatan adalah harta. Sehat adalah nikmat yang tinggi. Saking tingginya nilai nikmat sehat, orang yang punya uang, yang punya harta, siap dihabiskan untuk menebus sebuah kesehatan. Ini nikmat yang kadang-kadang orang tidak menyadari, bahwa sehat pun merupakan salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakan orang tidak menyadari. Kemudian tingkatan nikmat yang ketiga adalah nikmat panjang umur, nikmat bertambah usia. Kalau ditanya orang yang sakit, kira-kira ingin mati sekarang atau mati besok? Ingin mati minggu ini atau ingin mati minggu depan? Ingin mati bulan ini atau ingin mati bulan depan? Ingin mati tahun ini atau ingin mati tahun depan? Pasti para pasien, para orang sakit akan menjawab, pilih mati besok, pilih mati minggu depan, pilih mati bulan depan, bahkan pilih mati tahun depan. Nggak apa-apa, walaupun sakit-sakitan. Inilah nikmat panjang umur, lebih tinggi daripada nikmat harta, nikmat sehat. Nikmat sehat lebih tinggi daripada nikmat harta. Panjang umur juga merupakan rezeki, juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan nikmat yang keempat adalah
nikmat yang paling tinggi, yang paling besar daripada nikmat yang pertama, harta, ketimbang nikmat yang kedua, kesehatan, ketimbang nikmat usia panjang. Apa itu? Nikmat iman dan Islam. Nikmat menjadi hamba yang beriman. Yang ini merupakan nikmat yang paling tinggi. Yang kadang-kadang umat Islam saking tingginya, saking besarnya nilainya di mata Allah, banyak umat Islam yang tidak menyadari bahwa nikmat iman adalah nikmat yang besar. Mengapa saya katakan nikmat agama Islam, nikmat iman Islam, nikmat yang paling tinggi? Karena nikmat iman, nikmat Islam ini menjadi tiket untuk masuk surga. Walaupun bagaimana kondisinya, kaya atau miskin, sehat atau sakit-sakitan, pendek umur atau panjang umur, hidup dalam kekafiran, maka hancur sudahlah harapan masa depan akhiratnya. Pasti mereka akan menjadi penghuni neraka. Tetapi kalau dalam diri seseorang ada nikmat yang keempat ini, ya, nikmat iman, nikmat Islam, ia menjadi hamba Allah yang beriman. Apakah orang kaya atau miskin? Apakah sehat atau sakit? Apakah panjang umur atau pendek umur? Pasti akan menjadi penghuni atau penduduk surga. Ini yang perlu kita pahami, bahwa nikmat iman, nikmat Islam adalah sebesar-besar nikmat Allah. Maka jangan sampai nikmat iman Islam terlepas dari hidup kita. Ada di sebagian daerah, kita juga prihatin karena kondisi ekonominya sangat minim, atau mungkin karena dia sakit-sakitan, datang orang-orang yang membawa agama lain, membawa supermi, membawa sembako, menawarkan dunia. Dengan mudah mereka menanggalkan nikmat yang besar, pindah agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menistiqomahkan kita dalam iman dan Islam. Sungguh beruntung bagi orang yang memiliki keempat nikmat tersebut. Kaya raya, sehat, panjang umur, dan menjadi orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Kalau tidak bisa memiliki keempat-empatnya, yang penting nikmat yang keempat dijaga kuat-kuat. Bagaimanapun keadaan kita, walaupun miskin, walaupun sakit-sakitan, walaupun pendek umur, harus kita pertahankan nikmat yang menjadi syarat bisanya kita masuk surga. Semoga